Ya cuma apa berisik sekali. Jangan ngoceh terus, Bang. Pelintir apaan? Udah jelas-jelas non Yahudi berarti Kristen. Korintus 1:18. Tadi dia bilang Kristen, mulutnya si Jumat. Kalau non Yahudi itu Kristen, tuyul. Mulutmu memang mulut binatang, mulutmu itu mulut binatang, tahu kau? Mulutmu mulut binatang. Buka Dinda. Jangan buka emosi, Dinda, Paman. Mulutmu mulut emosi, binatang. Memang kau lahir dari binatang kau. Santai. Biar tahu kau ya. Mulutmu mulut binatang memang. Santai. Aja dia menghujat, nggak apa-apa, biarin. Dianggap gurunda kau tapi binatang mulutmu. Tadi Gak kamu apa-apa ini kan dah Bang Zuma. Ya, tidak apa-apa karena saudara kita ini memang adalah kamu bilang apa, manusia kebodohan bagi orang Kristen. Setengah jenis dia lebih ini. baik daripada mulutmu, daripada Setengah mulutmu perempuan, setengah laki-laki dia ini. Pecinta laki-laki dia ini, teman-teman. Jadi gini, di sini dikatakan Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. itu adalah akan diselamatkan, bahwa pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah adalah mampu melepaskan kemudian Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Jadi penyaliban itu adalah kehidupan. Ya, diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi penyaliban itu bukan kekuatan Romawi, bukan kekuatan Yahudi, tapi ini adalah kekuatan Allah. Maka salib bagi orang yang mendapatkan keselamatan itu adalah kekuatan Tuhan atau Allah. Nah, sedangkan kalian, salib itu adalah satu kebodohan. Itu fakta itu. Mari kita buktikan. Hei paman-paman, ya tante, yang disalib itu Tuhan atau bukan? Mulai bodoh, mulai bingung, mulai bodoh di situ, mulai muncul kebodohan. Ini bagi orang binasa itu adalah kebodohan. Mulai bodoh dia nampaknya. Yang disalib ini Tuhan atau manusia? Nah, bagi yang mau binasa pasti bodoh menjawabnya. Kalau umat Islam tidak ada kebodohan di situ. Penyaliban adalah sebuah keniscayaan, itu dianggap sebagai sebuah Tuhan disalib. Jadi siapa yang memandang kemudian penyaliban itu nampak terlihat bodoh, maka itulah orang-orang yang binasa. Diulang pertanyaannya, yang digantung disalib di sini Tuhan atau manusia? Mulai bingung, bodoh. Itulah orang-orang binasa. Tapi kalau orang cerdas, siapa yang disalib? Manusia. Parah. Ada melihatnya. Siap. Silakan teman-teman Kristen ya. Kalau mau naik ini kita siapkan teman-teman Kristen itu 6 kursi kayak tadi. 6-7 kursi untuk teman-teman Kristen. Jadi Bang Zuma puas mendidik satu-satu. Gitu teman-teman. Ayo di tap-tap layar yuk. Ini banyak yang DM ini. Ini bisa-bisa gereja tutup nih katanya. Ini tema ini memang sangat kuat ya teman-teman ya. Sangat sentral, sentrumnya. Jadi kencangkan dulu tap-tap layar kita. Kita coba naikkan teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen, kalau mau naik dialog kirim permintaan. Enggak makan hotel kalau gereja tutup. Iya, di absen-absen juga teman-teman ya. Sambil absen juga. Ini Bang Zuma
gimana Bang Zuma, masih mau nggak ini sama si Depi Zai ini? Dia tertarik karena katanya Erkan tidak menjawab pertanyaan Bang Zuma semalam, nggak ketemu poinnya. Dia Suruh sendiri belajar dulu 100 tahun deh. Siap. Bahkan Kristen sendiri teman-teman ya, dengarkan baik-baik yang dibawa. Kristen sendiri mengatakan bahwa RK itu tidak menyentuh poin apa yang ditanyakan Bang Zuma semalam. Ini Kristen yang bilang ya. Ini ada chatnya Pak Pendeta Depi. Nggak usah saya spill karena nggak enak, jangan sampai beliau malu lagi nonton di bawah. Makanya sambil tap-tap layar biar komalnya kuat. Silakan teman-teman Kristen juga kalau mau naik. Ini saya besarin Bang Zuma, lawannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh 7 Kristen atau 6 sampai 7 Kristen boleh. Silakan. 7. Kasih naik sekalian 1 karung. Nggak cukup Kak, enggak. Coba silakan teman-teman Kristen, coba saya naikkan ya, siapa tahu ada teman-teman Kristen nih. 1 karung kata Bang Zuma. Oke, coba kita cari 1 karung teman-teman Kristen. Ini sebenarnya kalau teman-teman Muslim kompak jangan kirim permintaan, kita bisa tahu teman-teman Kristen yang mana yang minta naik. Bang Jelnum Kristen atau Muslim Bang? Saya Kristen. Oke, Bang Fadil JPT Kristen atau Muslim? Oke. Yang lain mungkin ada teman-teman Kristen lain yang berkenan? Bang Jelnum sudah ada 1. Bang Kojo Ijo, oke. Ini aja dulu mungkin Bang Zuma. Sarapan, pemanasan. Iya. Silakan Bang Jelnum. Dari tadi mungkin sudah nyimak di komal saya atau belum? Komal yang pertama? Ya, jadi selamat malam lagi untuk Bang Zuma. Iya. Ini saya baru masuk langsung live. Iya. Gabung, saya belum ikuti dari awal, jadi coba kita bicara menyangkut hal apa materinya, tentang apa, biar kita tidak keluar dari jalurnya begitu. Nah, ini bagus nih. Silakan host. Ya, jadi Bang Jelnum, ini yang kita sedang perbincangkan adalah ternyata di dalam Bible teman-teman Kristen itu ada 2 sosok Kristus. Bang Jelnum. Ada 2 sosok Kristus. Yang pertama, Kristus yang lahir di kota Daud, Lukas 2 nomor 11. Yang kedua, di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36, yang dilantik menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu 2 sosok yang kita sedang bahas. Nah, pertanyaan Bang Zuma biasanya bertanya kepada teman-teman Kristen, ini yang mana yang diikuti oleh teman-teman Kristen nih? Apakah Yesus yang anak Maria yang lahir di dalam Lukas 2 nomor 11, atau Yesus yang versi lain yang mati tersalibkan dan disampaikan kepada oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 bahwa dia dilantik jadi Tuhan dan Kristus. Iya, lanjut. Silakan Bang, silakan. Iya, jadi ini sebelum saya menjawab atau menjawab pertanyaan dari Bang Zuma atau dari temannya Bang Zuma ini, saya mau jelaskan sedikit bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada apa Yesus 2, tidak ada. Yesus itu 1. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu yang disebut dalam Lukas, kelahiran Yesus Kristus itu yang disebut dalam kitab Lukas. Tidak ada Allah lain lagi yang kita menyembah, khusus kita orang Kristen. Jadi ini satu prediksi yang dibuat oleh Abang Zuma ini untuk memecah belah kita agama Islam dengan orang Kristen. Begitu. Jadi Abang Zuma ini, saya dari Papua, saya khusus orang Papua. Dengar Bang Zuma punya live ini, Bang Zuma hanya bicara seenaknya, padahal Bang Zuma ini tidak mengerti. Hanya bicara saja untuk menyenangkan hati Bang Zuma dengan orang-orang yang mengikut Bang Zuma. Jadi harus memahami Alkitab dengan baik, baru berbicara begitu. Jangan bicara sembarangan.
Begitu. Oke. Jadi kalau di dalam Islam dan Kristen aja sudah berbeda Kristusnya kan. Itu aja dulu. Islamnya berbeda dengan Kristen ketika berbicara mengenai Mesias atau Al-Masih dalam kaidah Al-Quran. Sebenarnya itu tidak beda, sama, hanya pemahaman Bang Suma yang berbeda. Bang Suma punya pemahaman yang berbeda. Di dalam Al-Quran jelas-jelas Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah yang harus kalian menyembah itu adalah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Itu sudah jelas, tidak bisa tidak. Jadi tidak boleh Bang Suma mau keluar dari jalur itu, tidak bisa. Ketika kita ikut Bang Suma live itu, Bang Suma saling selalu menjatuhkan, bicara setinggi-tinggi langit, tapi Bang Suma tidak pernah memahami apa itu dari perkataan Yesus. Terus? Jadi iya, itu tidak memahami, jadi selalu berkuar-kuar di dalam live ini tapi tidak mengerti. Itu intinya itu. Menurut Yesus akan datang Kristus palsu, betul? Tidak ada kata palsu. Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang menyerupai sebagai Yesus. Itu Allah yang hidup. Tidak ada kata bilang itu palsu. Yang palsu adalah kau. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai Kristus nama. palsu yang dimaksud dalam Alkitab itu adalah kalian-kalian ini yang membuat hal-hal yang tidak baik bagi umat di bumi pada saat ini. Kalian ini Mulai ngaco. Bang, kalau makan jangan dimasukkan makanannya lewat anus, lewat mulut. Ini akibatnya. Yesus berkata, Bang, di dalam Matius 24. Tuh. Iya, baca. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi itu perumpamaan yang dikatakan Yesus pada saat itu bagi. Kok jadi perumpamaan? Itu dalam Alkitab itu perumpamaan. Kenapa jadi perumpamaan? Nabi palsu adalah kalian itu. Kau itu nabi palsu karena membuat hal yang tidak bagus. Beritakan Kenapa jadi perumpamaan? Apa yang tidak sesuai. Sudah tertulis jelas kok kalian menambah mengurang. Inilah nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus. Itulah nabi palsu. Kami datang kepada murid Yesus di abad pertama gitu. Sekarang saya tanya kembali untuk Abang Suma dulu. Dalam perjalanan kekristenan dengan Islam mana yang duluan? Duluan, karena yang datang kepada murid Yesus itu yang Kristen sebagai penyesat. Jawab dulu. Kristen yang lebih dulu dong. Ini yang kalian tidak pernah mengakui hal ini. Kristen lebih dulu, toples. Kau yang toples. Karena penyesat itu lebih dulu datang kepada murid Yesus. Kalianlah itu. Kau itu yang penyesat. Kami tidak datang kepada Paulus, kepada murid Yesus. Paulus itu bukan Yesus. Paulus itu utusan Yesus. Iya, utusan Kristus, penyesat. Udah, kami udah tahu itu. Penyesat. Kau sekarang penyesat bagi umat Islam. Anda harus tahu dalilnya dulu. Murid Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya abad pertama. Begitu Cak Ayu. Kenapa sekarang jadinya kita? Jadi kami yang penyesat. Kan yang penyesat itu yang datang di abad pertama, datang kepada murid Yesus. Begitu toples. Memang kalau Yesus ngomong apa itu Bang Zuma? Kalau pakai sinden kayak mana itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku
dan berkata, akulah Kristus. Toples. Tahu Ji artinya itu toples? Tahu Ji? Kepanjangannya toples, tahu Ji? Itu tanda apa? Kau yang Toplores. Kau yang topless, kau berkoar-koar di situ. Kami di Papua, kami kalau dapat kau tidak ada apa-apa. Waduh aja. Berkoar-koar dengan agama orang, kitab orang, kalian punya saya tidak mengerti, baca tidak mengerti. Waduh aja. Aku cinta, Goblok. Anda pun cinta, sama-sama cinta. Toples. Marah-marah dia. Jadi menurut Bang Jelnum siapa penyesat itu? Woi. Aduh Pace di bawah aja dulu Pace. Yang lain dulu ya. Silakan teman-teman Kristen ya. Astagfirullah. Gini-gini amat ini teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini ada sekitar 7 kursi yang disiapkan. 6 ya boleh 6. Kalau nggak ada 6 100 boleh. Nih Bang Zoom aku besarin 1 2 3 4 5 6. Mungkin ada salah satu kawan muslim yang mau naik. Malaikat pelindung, selamat malam saudara. Halo. Ya selamat malam. Yo malam. Ini saya mau bertanya ya. Bentar, Anda Kristen saudara? Kristen. Ya, tema kita malam ini 2 Kristus dalam Bible. Ada 2 Kristus, tahu nggak itu? 2 Kristus dalam Bible, maksudnya? Nah, ada Kristus asli, ada Kristus palsu yang penyesat itu. Mana ada Kristus dalam baik, silakan Bang Zuma. Beliau bertanya mana ada Kristus palsu atau 2 Kristus dalam Bible. Silakan Gurunda. Kristus palsu yang keluar dari kubur. Gimana coba mana ada datanya ya? Ada. Coba. Dikatakan di dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36. Coba baca dulu, soalnya aku tidak bawa Alkitab, soalnya di dalam kendaraan ini. Karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika Daud mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Bang Suma. Nah, sekarang di situ diterangkan bahwa ada Yesus yang dinubuatkan Nabi Daud yang tidak ditinggal di kubur dan tidak menjadi mayat. Itu Kristus yang mana itu? Yang tidak mati, tidak ada di kubur. Itu benar ada tertulis benar Alkitab, saya cek dulu ya. Soalnya Alkitab tidak Ya. saya mau mudah percaya. Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36. Soalnya di situ bisa on cam ya. Kalau bisa on cam ya tinggal pasang kameranya ke itu. Bisa Bang, bisa. Ya udah aku bantu ya Bang ya. Aku bantu ya. Kita lihat santun beliau ini. Saya bantu ya. Di mana boleh setan na. Udah bisa dibuka Bang di handphone kawannya kali. Kalau bisa dibuka silakan dibuka, kalau enggak aku bantuin. Nih. Kisah Para Pewarta 2 nomor 6. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias atau Kristus. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi kata
kisah para pewarta 2 nomor 31 ini Bang, dagingnya itu tidak mengalami kebinasaan atau enggak mati. Oke siap. Ini oke. Ini benar ada datanya. Oke, saya mau tanya sesuatu tentang Islam bisa nggak? Ini temanya diselesaikan dulu Bang. Ya, aku mengakui memang ada itu udah terbukti datanya kan. Oke, sekarang aku mau tanya tentang Islam sedikit boleh? Boleh, silakan. Oke, kenapa sih setiap kali orang Kristen beribadah harus dikasih stop, dikasih bubar itu? Apakah ajaran Islam seperti itu atau gimana sih? Yang benar itu adalah setiap kali para ulama memimpin dan mendirikan pesantren itu dibubarkan dan dibom habis tentara-tentara yang menggunakan atribut Kristen. Para ulama ada di mana sebelum Islam mengusir mereka dari tanah air. Para ulama dibunuh, masjid-masjid dibakar, pesantren digulung semua. Siapa mereka? Mereka yang mengatakan diri mereka anak-anak Tuhan. Agamanya apa? Kristen. Tempat ibadahnya gereja. Siapa yang mereka sembah? Yesus. Tapi saya selama hidup tidak pernah dengar kok. Karena Anda cuma cucunya, cucu dari pembantu penjajah tersebut. Anda tidak hadir pada saat itu. Jadi maksud dari apa? Dari kasih stop atau bom sini itu Islam balas dendam kepada umat Kristen. Oh, bukan balas dendam itu. Itu hanya satu bunyi kentut. Dari sekian banyaknya, dengar, dari sekian banyaknya bom yang diledakkan oleh anak-anak Kristus. Di Makassar ini, tunggu, di Makassar ini ada korban 40.000 jiwa, satu kubur, satu lubang. Pelakunya Kristen. Tolong tunjukkan di mana ada 40.000 jiwa orang Kristen dikubur pelakunya Islam. Korban 40.000 jiwa, 100% umat Islam di dalam satu lubang. Yang mematikannya adalah anak-anak Kristus. Sebaliknya saya minta jangan 40.000 jiwa. 10 orang atau 9 atau 8 atau 7 atau 6 atau 5 atau 1 yang dilakukan oleh orang Kristen mengatasnamakan Al-Quran. Kamu bisa mengatakan sekarang Kristen itu terzolimi, bisa. Kenapa? Karena kamu hidup di mayoritas Islam. Kamu merasa, wah kami ini apa? Andai coba kalian yang mayoritas di Nusantara ini, masihkah anak-anak kami bisa berjalan dengan tenang ke masjid? Andai kalian yang duduk menjadi 01, 02, 03 di negara ini, apakah masih bisa didengarkan toa di masjid membacakan Al-Quran? Masihkah ada program kemudian berantas buta aksara Quran di Indonesia? Masihkah lagi ada tata cara pernikahan di Departemen Agama? Masihkah ada batasan bahwa hanya laki dan perempuan yang bisa dinikahkan? Kalau kalian yang mayoritas di Nusantara ini, kami umat Islam sudah bisa membayangkan seperti apa Nusantara ini kalian buat. Paham? Jadi jangan kalian itu merasa korban. Ratusan tahun berjuta umat Islam dibuat menjadi janda. Jutaan kemudian umat Islam dibuat menjadi yatim piatu. Siapa pelakunya? Kristen penyembah Kristus. Jadi jangan sok cantik. Di mana-mana kami mau ibadah dilarang. Di mana-mana katanya tidak ada itu hoax saja. Nenekmu kiper hoax gimana nenekmu kiper? 350 tahun tercatat dengan sejarah tinta darah. Nusantara ini di bumi hanguskan oleh penjajah yang beragama Kristen. Sampai sini paham? Kalian lahir itu dari keringat para penjajah. Kalian lahir bukan dari keringat para pejuang. Aku cuki ngana cuki. Saya ulang lagi, kalian lahir dari keringat para penjajah. Kami hadir dari keringat para pejuang. Masih mau kau datang besok? Marah dia. Santai bro, santai. Jangan emosi.
Bang Suma ini. Senggol dong. Aku cinta. Ya, Bang Randi, selamat malam. Bang Randi. Bang Randi. Aku cinta tertetang datang dan kamu pun cinta tertetang tang dung dang dung dung. Aku cinta Kristus, kamu cinta Kristus, sama-sama cinta Kristus. Tapi bedanya Kristusku anak yang suci, Kristusmu orang terkutuk cahayu. Oke, Bang Chayzi, selamat malam. Kristen Muslim, Bang. Selamat malam. Ya, Kristen brother. Oh, Muslim, izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam. Ya, enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita naikkan wabarakatuh. teman-teman Kristen, Bang Chayzi. Ya, makasih banyak, Bang ya. Iya. Nah, silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Ini sebelum Bang Zuma nyinden, coba cepat teman-teman Kristen. Kalau nyinden habis kali ini. Coba aku naikkan lagi ya yang Kristen. Aku mau tiru Bang Zuma nggak bisa, woi. Berapa kali aku coba? Dari cetakannya, bro, dari sana. Ya, Bang Petualang, selamat malam. Abang Petualang. Oke, di mute ya. Ada Bang Tony. Bang Tony. Oke, masih terputar ya signalnya ya. Silakan teman-teman Kristen nih, ada beberapa kursi disiapkan untuk teman-teman Kristen biar bisa belajar, biar bisa memahami, biar bisa pintar. Kalau di Komal Muslim itu teman-teman Kristen nggak usah belajar 100 tahun sampai 200 tahun ya. Cukup 1 bulan, paling lama 1 bulan tuh. Kalau mau teman-teman Kristen pintar, itu cukup 1 bulan. Paling cepat seminggu, insya Allah seminggu cepat. Silakan yang Kristen kirim permintaan. Digaransi, yang penting naik sini bawa hidung. Iya dong. Tanda-tanda orangnya di Komal Islam tidak bawa hidung, tidak ada oksigen masuk di otaknya. Otak nggak berfungsi. Iya dong. Bagaimana mau masuk CO2 di dalam otak kalau nggak bawa hidung? Benar nggak? Betul. Nah, gitu dong. Jadi syaratnya bawa hidung ke sini. Ada Marno, kita naikin Marno. Sama promosi wisata rumah Hobbit kan. 25k per hidung. Kan biasanya per kepala, per hidung. Datang orang itu, Pak. Datang orang itu nawar. Pak, bisa nggak kurang? Dijawab sama pegawai regis. Bisa aja, Bu. Yang penting hidung dikurangi 1 lubangnya. Tawa dia kan. Jadi nggak jadi dikurangin. Oke, kita sapa lagi, ada Bang Marno. Selamat malam Bang Marno, silakan mikrofonnya dibuka. Mungkin beliau salah satu. Bang Marno, panggilan kedua untuk Bang Marno. Hati-hati panggilan ketiga itu Bang, biasanya ada letusan. Bang Marno, panggilan ketiga. Woi! Nah itu. Udah gue bilang kalian. Kaget Bicara semua, kok bosku, bicara ki. kaget semua. Oke, Bang Anur, selamat malam. Kristen Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau Salam disampaikan? kenal Bang Suma. Iya, Salam kenal Bang Suma. iya keren. Selamat ya semalam Iya.
RK Kocar Kacir. Alhamdulillah. Salam kenal dari Karawang, Bang. Siap, Karawang, Kalimantan. Kalimantan apa itu? dong. Jawa Barat. Jawa, Bang. Oh, Jawa. Oh ya, udah. Oke, makasih aja, Bang. Bang. Kita naikkan Ya, Kristen. makasih sama-sama Siap. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Bang Zuma, ini ada adik kita dari Kristen ini. Adik kita ini pengen belajar tentang dua Kristus di dalam Bible. Silakan Dek Levan, selamat malam. Ya, selamat malam, salam kenal ya. Aku ya berusaha untuk kenalan lah sama teman-teman di TikTok. Mantap. Barusan keluar ini adik ini. Biasanya nggak pernah keluar ke komal-komal. Dia memberanikan diri untuk naik di komal saya, Masya Allah. Ya, karena gini ya teman-teman, aku sebenarnya nggak pengen ribut, aku nggak suka yang ribut-ribut, gitulah. Antara room Kristen juga sama dengan seperti itu dengan aku. Jadi yang tadi aku nyimak ya, yang tadi itu sesi pertama, kita tahu bahwa kita punya pendapat dan kepercayaan yang berbeda. Namun ini pribadi dari aku ya, sebagai seorang Levan, aku tidak bilang semua orang Kristen atau Katolik itu pemikirannya sama persis seperti aku. Tapi yang aku pengen sampaikan ke semua orang lah ya, dari kalangan agama manapun, adalah bagaimana kita sama-sama mencari kebenaran tanpa harus ada emosi yang negatif. Itu pertama. Karena ya jujur aja dengan cara seperti itu akan lebih mudah untuk kita saling memahami dan saling menyampaikan apa yang jadi alasan atau kenapa kita itu percaya A atau B. Jadi aku sendiri juga udah mulai sering nonton live-nya Pak Abu Marlo. Kalau kalian tahu, Pak Abu Marlo itu kalau nggak salah tiap pagi dia live sama teman-temannya, dan mereka itu bahas tentang kejiwaannya manusia dan juga apa hubungannya dengan kebenaran dalam beragama. Jadi aku suka dengan dialog yang positif seperti Kak Abu Marlo seperti itu. Dan aku juga pengen beri apresiasi ya kepada teman-teman yang ya kayak Bang Zuma dan Fandi, juga sama siapa itu Mbak Uni Rifa. Apresiasinya gini, aku bisa memberi asumsi yang terbaik bahwa teman-teman itu sangat prihatin dengan kita dan nggak mau kita itu sampai tersesat. Dan itu saya terima sebagai sesuatu yang ada niat baik di sana. Namun aku juga pengen teman-teman tahu, dan ya kayaknya teman-teman udah tahu lah ya, bahwa kita pun ada perasaan yang sama kepada teman-teman, bahwa kita juga nggak mau teman-teman itu tersesat gitu. Nah, jika dari kedua pihak ini sebenarnya punya niat yang baik terhadap satu sama yang lain, berarti kita punya kesimpulan bahwa sekarang musuhnya ini sebenarnya siapa. Dan tadi saya sempat dengar Pak Hanif ya, siapa namanya itu, Pak Hanif atau gimana itu, dia bilang yang menjadi masalah itu adalah pengajarannya yang bikin sesat, tapi manusianya itu tetap saudara. Dan itu saya sangat setuju sekali, karena kita diajarin untuk saling mengasihi, entah itu bahkan musuh pun, orang yang tidak baik sama kita harusnya membalas dengan kebaikan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan itu lagi. Jadi apa ya, aku sangat percaya dalam namanya damai dan
cara kasih itu supaya kita benar-benar bisa saling kenal. Mau bagaimanapun kita adalah manusia yang mengandalkan relasi ya, satu sama yang lain. Namanya juga hubungan antara sesama manusia ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Itu aja sih yang aku pengen sampaikan, dan seperti yang aku pernah sampaikan di roomnya Fandi tahun lalu, aku pengen minta maaf ya kepada semua orang kalau ada yang bawa-bawa nama Tuhan tapi kelakuannya itu justru tidak mencerminkan nilai-nilai atau sifat yang ketuhanan itu ya. Contohnya damai, kasih, seperti itulah ya. Dan ya aku pengen minta maaf. Dan selanjutnya ya gini teman-teman, kita tahu ya dunia ini makin banyak isu-isu lah sini sana lah ya, berita ini itu tidak pasti, kita pun bingung ke depannya mau gimana. Dek Levan, izin ya. dulu ya. Saya tadi tangkap poinnya bahwa masing-masing dari kita ini kan prihatin ya, kasihan terhadap saudara-saudara kita yang sesama manusia tetapi mengikuti ajaran yang bukan ajaran dari Tuhan yang benar. Nah itu poinnya. Ya. Betul. Bang Zuma mau masuk mungkin Bang Zuma? Iya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran secara global, maka akan diperhadapkan dengan dua unsur aja. Unsur benar dan salah, unsur baik dan jahat, dari Tuhan dan dari iblis. Nah, kalau tidak samar yang dari iblis ini, maka manusia pasti akan dengan mudah membedakan ini dari iblis, ini dari Tuhan. Tapi ada satu hal yang menjadi tolak ukur, yang langsung menyentuh kepada titik poin kemanusiaan. Karena manusia ini adalah makhluk cerdas, makhluk yang diberikan kepadanya chip, sinyal yang tidak diberikan kepada makhluk lain, berupa akal, di mana akal selalu terkoneksi dengan kebenaran. Kebenaran ini adalah kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi akan senantiasa terkoneksi dengan akal manusia. Jika akal manusia ini menjadi filter untuk menerima informasi benar ataupun tidak benar. Itu dulu. Kemudian semua orang memiliki iman. Iman bagi orang Yahudi, iman bagi orang Islam, iman bagi orang Kristen, iman bagi Buddha, Hindu, itu posisinya adalah semua mengakui imannya benar. Tidak di antara mereka, selama mereka masih menganut ajaran itu, mengatakan salah. Semuanya mengatakan benar. Lalu mana yang harus kita temui untuk menyatakan kebenaran itu adalah hak yang hakiki? Karena semua agama mengatakan imannya yang paling benar. Maka itu tadi yang menjadi tolak ukurnya. Sinyal yang terkoneksi dengan sumber kebenaran. Apa itu? Akal. Orang Islam boleh mengatakan imannya benar, tapi masuk akal enggak? Sesuai dengan akal enggak? Begitu juga orang Kristen bisa mengatakan imannya yang paling benar. Tapi apa betul kemanusiaan kita mampu menerima ajaran itu? Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Iman tanpa akal adalah gila. Orang boleh-boleh saja beriman dan mengatakan agamaku yang paling benar. Boleh-boleh saja orang mengatakan imanku lah yang paling benar dan aku akan mati dalam imanku. Boleh aja. Tapi ingat, ada yang dikatakan cinta buta. Kemana akhirnya cinta buta itu? Nah, kepada kebinasaan. Kalau cuma sekedar cinta, tapi bertentangan dengan insting kemanusiaan, yaitu buta namanya. Oleh karena itulah kemudian Islam tidak bisa dinilai dari pokok orang-orang yang ada di dalamnya. Islam nggak bisa dinilai oleh oknum-oknum yang ada di dalamnya. Islam dinilai dari kitab sucinya.
Begitu juga Kristen. Kristen jangan dinilai dari oknumnya, tapi dinilai dari kitab sucinya. Kenapa? Karena kitab suci ini adalah torehan dari kalimat-kalimat langit. Kalimat langit adalah kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan tidak mungkin salah, karena Tuhan itu maha tahu. Jadi kalau ada kitab yang selalu dikoreksi, selalu direvisi, udah ketahuan dong, itu tidak bersumber dari Sang Yang Maha Tahu. Kenapa? Karena dia butuh koreksi dan revisi serta perbaikan, bukan dari Tuhan. Yang disebut firman Tuhan, firman Dia yang Maha Mengetahui, tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada koreksi, tidak mungkin ada revisi. Kenapa? Karena itu adalah kalimat-kalimat Dia, sang sumber ilmu pengetahuan. Mustahil ada revisi, apalagi yang merevisinya adalah manusia ciptaan. Maka sebuah agama dikatakan benar ketika kitab sucinya itu suci dari sentuhan-sentuhan tangan dalam hal koreksi, dalam hal revisi, dalam hal perbaikan, dan mencocok-cocokkan kemudian dengan kitabnya agama lain. Ketika kemudian ada salah, dirubah, dikoreksi untuk dicocokkan kepada apa yang disenter untuk dicocokkan. Jangankan manusia, iblis pun bisa terbit, bisa muncul, menampakkan diri seperti malaikat terang. Tetapi apa tolak ukurnya untuk mengatakan ini iblis, ini malaikat? Tolak ukurnya tentu ajarannya. Ajarannya sumbernya dari mana? Dari kitabnya yang dianggap suci. Maka yang kita pertaruhkan di sini adalah hakikat kebenaran yang dilahirkan oleh cakupan Al-Quran dan hakikat kebenaran yang dilahirkan oleh cakupan Bible. Sederhana bukan? Karena semua mulut bisa berkata agamaku yang paling benar. Semua mulut, bisa mengucapkan kami ajaran kasih, kami ajaran kasih sayang, kami. Tapi implementasi itu apakah bersumber dari sang sumber? Atau itu hanya pola yang digariskan dalam goresan-goresan catatan harian orang-orang yang kita tidak kenal? Kalau Al-Quran buka diri, wahai manusia, berkumpullah kalian dengan apa yang kamu punya, kekuatan yang apapun yang kalian punya. Uji Al-Quran ini. Kalau dia bukan dari pencipta langit dan bumi, pasti engkau akan menemukan kesalahan di dalamnya. Beranikah Bible mengucapkan kata yang sama? Wahai manusia, ujilah Bible. Kalau kamu menemukan kesalahan di dalamnya, maka tentu ini bukan dari Tuhan. Beranikah Bible mengucapkan kata itu? Hari demi hari, lembaran Bible, baru dibuka lembaran pertama, sudah nampak kesalahan yang tidak rasional. Halaman pertama sudah tidak rasional. Ada siang dan malam, sumbernya belum tercipta, yaitu matahari. Bisa diterima oleh akal? Tidak bisa. Maka itu tertolak bagi orang-orang yang berakal. Tapi orang yang cinta buta, apapun diambat. Nah ini, karena iblis itu pintar sekali kemudian mengolah data, mengolah penyampaian, menolak bisikan, sehingga dia berhasil. Iblis tidak dikatakan kemudian iblis kalau dia tidak menyesatkan. Penyesatan tidak disebut sebagai unsur iblis kalau penyesatan itu tidak meratakan orang-orang yang tidak berakal untuk menjadi pengikutnya. Sederhana. Bahwa tolak kebenaran itu kembali kepada kitab suci masing-masing. Kristen mengatakan kami orang benar, kami anak-anak Tuhan, kami kasih. Oke, silakan. Tapi dasar kekristenan ini ditopang oleh apa? Bible. Kita uji Bible-nya. Karena siapapun orang yang tidak beragama sekalipun, beliau bisa nampak seperti orang benar. Kenapa? Karena pada diri kita prinsipnya adalah sifat-sifat ilahi itu terbias, tercerminkan kepada manusia. Makanya kita disuruh untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kenapa? Serpihan-serpihan sifat Tuhan itu ada pada diri manusia. Bisa jadi pemimpin, bisa menciptakan, bisa berkarya, bisa menangkap kemajemukan informasi, bisa menentukan objek-objek, dia bisa menilai, dia bisa mengatakan 1, 2, 3, ini warna hitam, ini warna putih. Makhluk lain tidak. Jadi semua orang bisa tampil sebagai orang benar, melenggang di atas koridor dan memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah orang benar. Bisa. Tapi apakah kebenaran yang dijalankan, yang dipraktikkan ini berdasarkan firman Tuhan? Karena orang tidak beragama pun bisa menunjukkan hal seperti itu. Ya, karena sekali lagi saya katakan bahwa kebenaran sebuah agama bukan dilihat bagaimana santunnya orang berbicara, bukan dilihat bagaimana orang itu bermanis ria. Kebenaran sebuah agama ditorehkan oleh kitab sucinya.
Saya kira begitu. Sederhananya begitu. Silakan. Oke, silakan Dek Levan. Ya, oke. Memang kita sebagai manusia di dunia ini, memang kita terekspos ya dengan berbagai macam kitab-kitab dari berbagai macam agama, dan di dalam agama itu pun juga terdapat berbagai varian aliran ya. Artinya dalam satu agama punya juga ajaran dogma yang berbeda-beda. Saya apresiasi Bang Zuma menceritakan tentang bagaimana manusia harus berakal, dan saya rasa ini ada unsur kebenarannya, karena memang benar serpihan-serpihan ilahian Tuhan itu memang ada pada diri manusia sebenarnya. Contoh, semua manusia ingin disayangi dan semua manusia ingin menyayangi. Cuma caranya itu seringkali yang tidak tahu atau tidak mampu dipraktekkan. Contoh, kita ambil fakta sederhana. Ketika kita punya konflik dengan teman atau keluarga, mampukah kita memaafkan, saling memaafkan dengan benar-benar memaafkan? Ucapannya terdengarnya gampang ya, tapi dalam realita kita melihat bagaimana banyak kasus di hukum di sana ya, di penjara sekalipun itu sebenarnya konflik karena tidak mampu memaafkan, gara-gara tersinggung atau apa dan melakukan hal-hal yang jahat. Jadi kita backtrack tadi yang aku bilang ya, akal sehat manusia yang juga punya serpihan unsur keilahian Tuhan. Fakta yang paling dominan adalah kita sebagai semua manusia ingin menyayangi dan ingin disayangi. Namun kenapa nyatanya di dunia ini di penjara ya, itu pastinya di dalam sana itu semua orang campur aduk, berbagai agama apapun aku percaya itu ada di dalam sana yang terlibat dalam perbuatan kejahatan yang basically mereka seperti itu karena tidak bisa memaafkan. Kalau bisa memaafkan ya harusnya damai, nggak perlu harus terjatuh dalam sebuah Levan, izin bentar ya. Saya kalau bisa saya sapa dulu, kebetulan ada beberapa teman Kristen. Ini kita kan buka komal untuk dialog, untuk diskusi, untuk menguji kebenaran yang disampaikan oleh pihak manapun, termasuk Adik Levan. Kalau Adik Levan misalkan punya kebenaran yang mau disampaikan, mari di sini kita uji dengan dasar iman, yaitu kitab suci. Sebelumnya izin sapa dulu, mungkin ada teman-teman Kristen di atas ini yang mau dialog, biar bisa kita kembali ke topik, ke tema. Gimana? Boleh kan? benar. Assalamualaikum, Cep. Waalaikumsalam. Dulu Bang Owen, selamat malam. Bang Owen Kristen ya. Silakan dibuka miliknya Bang Owen. Ya, selamat malam Kristen. Siap, selamat malam. Salam kenal, salam toleransi Bang ya. Bang Rostrom, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih sudah dinaikin. Baik, Bang Rostrom, baik. Oke, ada Bang Jose, Kristen atau Muslim Bang Jose? Saya kebetulan Katolik saya. Siap, Pak Jose izin di mute dulu ya. Nanti sebentar kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk ngomong, boleh ngomong. Bang Soid monitor ini. Silakan Bang Soid. Lanjut dulu bang. Bentar lagi 3 menit lagi bang ya. Lagi ada apa bentar bang ya. Mute aja lah ya. Ya. Jadi untuk teman-teman Kristen nih, ada kan 1, 2, 3, ada 5 orang teman-teman Kristen. Mari kita uji. Kita kan kebetulan lagi buka tema nih, 2 Kristus dalam Bible. Teman-teman Kristen udah pernah nggak pelajari ini, tema ini? Ada 2 Kristus di dalam Bible. Kalau butuh pemaparan nanti biar bisa dijelaskan secara rinci, secara gamblang oleh guru kita Bang Zuma. Nanti teman-teman Kristen menyimak, setelah disimak ditanggapin aja. Bang, kamu dulu.
Nanti setelah dijelaskan teman-teman Kristen disanggah atau ditanggapi. Silakan mungkin Bang Zuma untuk menerangkan. Iya, baik. Jadi kalau di Islam nih ya, di Islam standarisasi agama itu dari Yahudi, habis itu Nasrani. Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam, Nasrani pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Kristen. Kristen ini yang berasal dari pengajaran Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Yesus di mana posisinya? Yesus sendiri adalah menurut pengakuannya di dalam Matius 15 nomor 24 seorang nabi rasul yang diutus kepada Bani Israel. Diutus kepada Bani Israel tok di dalam Matius 15 25 itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, 15:24. Nah, kemudian ada juga Kristus yang meminta supaya seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Dari sini muncul kemudian kedewasaan berpikir, pemahaman bahwasanya Yesus yang tadi hanya untuk Bani Israel tok saja, sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini minta agar seluruh manusia menjadi pengikutnya. Untuk apa pengikut ini? Kenapa harus manusia mengikuti dia? Ternyata manusia diminta untuk menuhankan dirinya. Sedangkan Yesus yang diutus kepada Bani Israel mengajarkan pengikutnya menyembah kepada dia yang telah mengutus dirinya turun ke bumi, bukan menyembah dirinya. Jadi dua pengajaran yang memiliki sudut pandang yang berbeda dan juga kedudukan yang berbeda. Yesusnya hanya untuk Bani Israel, Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Sedangkan Kristus yang datang mencari pengikut, mengajarkan kemudian dirinya melalui nabinya, yaitu Paulus, agar orang-orang menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus anak Maria. Maria manusia, tentu yang dilahirkan juga manusia. Yesus pun mengajarkan sampai ending penghabisan pengajarannya di dalam kesaksiannya Yohanes 5:36, dia bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Dan di dalam Yohanes 1 nomor 51, dia sendiri yang mengatakan kalau dia adalah manusia. Bahkan dia mengatakan kedatangannya ke atas muka bumi ini, kedatangan pertama sebagai manusia, kedatangan kedua juga sebagai manusia. Tetapi yang datang kepada Paulus ini agak ganjil. Karena Paulus mengaku Yesus Kristus yang datang kepadaku bukan manusia. Nah, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia? Paulus dong penyesat itu. Kalau kita berdasarkan dalil itu, Paulus dong yang bertentangan dengan Yesus, karena Yesus mengatakan dia anak manusia. Datang pertama, datang kedua, tetap sebagai manusia. Bahkan malaikat mengatakan apa dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11? Malaikat berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia datang. Engkau melihat mereka dia terangkat. Berarti ketika dia terangkat lengkap dengan jasad, turun pun lengkap dengan jasad. Lagi-lagi yang ditemui Paulus tidak ada jasad. Yang ketiga, sebelum ditanggapi, yang ketiga, Yesusnya mengatakan memang betul aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain, penghibur tidak akan datang. Kalau aku tidak pergi, oleh karena itu aku harus pergi supaya penolong lain itu datang. Yang datang bukan aku, justru aku yang harus pergi supaya oknum lain itu datang. Faktanya lagi-lagi yang datang kepada Paulus menurut pengakuan Paulus adalah Yesus itu sendiri. Padahal Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah oknum lain, yaitu seorang penolong. Di dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti setelah aku naik, yang turun kepada kalian adalah penolong lain. Faktanya yang datang kepada Paulus justru adalah Yesus itu sendiri. Keempat,
Di dalam khotbah Petrus, dia mengatakan Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Sedangkan Yesus anak Maria di dalam Lukas 2 nomor 11 sudah dikatakan oleh malaikat, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Maksudnya Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi sejak dia lahir dia sudah Kristus. Tapi yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, nanti disalib baru dia dijadikan sebagai Kristus. Yang kelima, terakhir, di dalam pengajaran Matius 16, Yesus berkata kepada Petrus dan kepada ke-11 murid yang lain. Apa kata Yesus? Jangan aku perintahkan kepadamu agar kamu jangan memberitahukan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun kalau dirinya adalah Kristus. Lalu yang diumumkan oleh Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 ini Kristus siapa? Kan dilarang. Kalau untuk anak Maria dilarang untuk dipublish kalau dia adalah Kristus. Tetapi yang muncul keluar dari kubur ini kok sah-sah saja. Murid Yesus mengatakan telah dijadikan menjadi Kristus. Jadi saya menyimpulkan, saudara-saudara, ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Saya menyimpulkan bahwa itu sudah tergenapi. Nasihat Yesus kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu itu tergenapi dengan adanya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang keluar dari kubur, dan Kristus yang mengaku sebagai bintang timur di Pulau Patmos. Akulah Yesus, bintang timur gilang gemilang. Karena di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 di situ dikatakan iblis naik ke langit ingin menyamai Tuhan, ingin menyeterai Tuhan, tetapi kemudian Tuhan mengatakan sebaliknya engkau akan kulemparkan ke dalam dunia orang mati alias kubur. Berarti iblisnya yang mengaku Helal bin Zakar, bintang timur itu dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Nah, yang keluar dari dunia orang mati ini justru di Pulau Patmos mengaku akulah Yesus sang bintang timur gilang gemilang. Siapa bintang timur? Siapa Helal bin Zakar? Lucifer. Siapa Lucifer itu? Iblis. Berarti yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Petrus ketika keluar dari kubur yang digelari Kristus itu, itulah Kristus palsu yang Yesus nubuatkan. Saya kira demikian, maaf kepanjangan, silakan Anda simpulkan dan Anda tanggapi. Oke, silakan teman-teman Kristen, mungkin dari Levan mau mulai duluan, silakan Dek. Ya, maaf ya, poinnya banyak. Aku coba ingat ya, tapi yang aku tangkap itu adalah ini kita mau mengkaji Kristus yang asli versus Kristus yang palsu. Namun kita baca di Alkitab ya, bahwa tertulis di dalam Alkitab bahwa akan muncul banyak Suaranya hilang ya? Suaranya hilang ya? Oke, Bang Jose mungkin dari Katolik mau menanggapi, silakan Bang. Boleh. Terima kasih, selamat malam Bang Zuma, teman-teman semua. Malam. Saya ini nggak menanggapi sih kalau dua Kristus dalam Bible. Saya anggap apa ya? Setahu saya dari saya kecil sampai sekarang saya tua ini yang ada itu cuma satu Kristus. Dan kalau di Katolik itu Yesus Kristus itu putra Allah, anak Allah. Karena beliau
dititipkan roh ke rahimnya Maryam, boleh dong setelah dia lahir Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa, karena dia penciptanya adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak ada sih di Kristen, di mana di Bible itu apa dua Kristus itu mustahil. Setahu saya dari kecil, dari Yesus lahir sampai wafat sampai naik ke surga cuma satu aja. Kalau soal surat Rasul Paulus dan lain sebagainya itu kan gimana ya, kita ini hidup di zaman sekarang, kita bukan hidup di zaman para nabi. Mau nabi siapapun zaman dahulu, mereka itu saksi hidup dan mereka yang tahu soal kejadian pada saat itu. Kalau saat-saat sekarang, kalau kita bahas masalah agama A, agama B, agama C dan agama D dan lain sebagainya lah, saya kira konyol lah, maksudnya. Saya kira konyol karena apa? Kita semua ini cuma membaca. Kita bukan saksi hidup pada zaman para nabi, pada zaman para rasul, seperti itu. Dan sangat-sangatlah tidak bagus lah kalau kita apa?